rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhidahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang membawa amal kebaikan, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa, fala yujza illa mislaha, tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran, surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan waktu luang, dan diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin hadirin rahimakumullah yang berbahagia, kajian kita pada kesempatan kali ini berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitunya surah Al-An'am. Tema kita adalah 3 persoalan hidup penghalang manusia masuk ke dalam surganya Allah. Mari kita selamatkan diri kita, keluarga kita, anak istri kita, turunan kita dari hal-hal yang akan merusak, dari hal-hal yang akan membendung dan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. An Thauban, dari Thauban radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man faraqar ruhul jasad, takalah ruh seseorang berpisah dari jasad, wa huwa barun min thalathin, sementara dia terlepas dari 3 persoalan hidup yang menjerat dia semasa hidup. Nanti permasalahan itu nanti akan disoalkan di akhirat. Wa huwa dakhalul jannah, maka dia berhak masuk surga, kata Rasul. Selamat dari 3 persoalan hidup, dakhalatil jannah, dia dijamin masuk surga, kata Rasul. Yang pertama sekali, mudah-mudahan kita terhindar,
al-kibri, kibir, sombong. Hadirin kaum muslimin, oh berarti sombong bahaya, bahaya. Ndak boleh, ndak boleh. Bahkan sampai nanti ke akhirat, bahkan nanti tidak berhak masuk ke dalam surga kalau dia memiliki sifat sombong. Kita tinjau sombong dalam kacamata Islam, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Dua, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Berarti kebenaran tidak boleh tolak, tidak boleh. Walau nyampai anak kecil, perempuan, budak, rakyat, kalau itu benar, terima. Al-haqqu min rabbikum, hakikat kebenaran itu datangnya dari Allah. Sumbernya itu nanti bermacam-macam. Nah, orang yang menolak kebenaran, kadang mantang-mantang kita sebagai penguasa, sebagai pejabat, kita sebagai atasan, dinasehati, diarahkan, dibimbing, atau diingean, nggak mau, ditolak, sombong, iya, hati-hati. Kesombongan yang paling tinggi itu adalah kesombongan kepada Allah. Nggak mau, berat, balik kepaloi sujud, kesombongan yang paling dahsyat. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang takabur, yang menyombongkan diri dari menghambakan diri kepadaku, ulaika sayadkhuluna jahannam, mereka nanti akan masuk ke dalam jahannam dakhirin, dengan hina dina. Hadirin, tidak boleh. Lepaskan, hindarkan, selamatkan diri kita. Bahkan jangankan kita, bahkan makhluk yang sudah berada di dalam surga bukan 1-2 hari, sudah ratusan tahun, 800 tahun lebih berada di dalam surga, karena kesombongan diusir. Bukan keluar, itu dikeluarkan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, tatkala Allah menyampaikan seluruh penduduk surga untuk sujud kepada Adam, fasajadu, seluruhnya sujud, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar, dia menolak dan menyombongkan diri. Hadirin, ingat, menolak, menyombongkan diri, bukan hanya menolak. Apa katanya? Khalaqtani finnar. Tidak mungkin kami sujud kepada Adam. Kami diciptakan dari api. Kami hebat. Ingat kata-kata itu. Wa khalaqtahu min tin. Dan dia diciptakan dari tanah. Dia tidak ada apa-apanya. Sianya. Hati-hati itu. Al-mutakabbirin udu Allah. Orang yang sombong, orang yang takabur adalah musuhnya Allah. Bahkan baginda Rasul menyatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah man kana mithqala, di dalam dirinya fi qalbi min kibir, dalam dirinya terdapat sifat sombong, walaupun darah sebesar zarrah. Tidak boleh. Batarul haq wa ghamtun nas. Manusia, orang-orang yang dibawa kehidupannya dari kita, strata kehidupan sosialnya di bawah, jangan diremehkan. Tidak boleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, manusia bisa terjebak ke dalam kesombongan pangkat dan jabatan, karena kedudukan dan tahta, karena harta yang dititipkan oleh Allah, karena anak dan turunan. Dia turunan orang hebat-hebat, orang tidak ada apa-apanya. Dia kaya, banyak harta, banyak yang dititipkan, dimiliki, bermacam-macam aneka ragam, terjebak ke dalam kesombongan. Jadi di dalam Islam bukanlah harta, bukanlah pangkat, jabatan dan kedudukan yang menjadi standar penilaian. Kalau harta, lebih hebat Qarun, tenggelam juga jadinya. Kalau pangkat, kedudukan dan jabatan, hebat Firaun. Bahkan dia bisa menghidup dan mematikan orang, katanya, manusia. Tapi akhirnya tenggelam juga, tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu,
jadikanlah harta, pangkat, jabatan, anak-anak sebagai wasilah, perantara untuk taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum wa amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Jangan gara-gara harta, jangan gara-gara pangkat dan jabatan, jangan gara-gara anak kamu sampai terhalang untuk taat kepada Allah. Tidak boleh. Hadirin kaum muslimin, oleh sebab itu sifat takabur dan sombong sangat membahayakan diri seseorang hamba tersebut. Bahkan la yadkhulul jannah, kata Rasul. Yang kedua yaitunya al-ghulul, korupsi. Man faraka ruhul jasad, takala ruh berpisah dari jasad, kalau dia tidak korupsi, dakhalul jannah, dia berhak masuk surga. Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok merugikan pihak lain dalam kamus dalam agama adalah khianat. Identik dan selalu disandarkan kepada orang-orang munafik. Wa idza tumina khana. Apabila dia diberi, dititipkan amanah, dia khianat. Apalagi khianat dalam agama, membolak-balik hukum, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, umat dibuat bingung. Hati-hati, jangan sampai terjebak menghalangi kita untuk jalan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, ternyata korupsi tersebut adalah perbuatan haram. Harta yang didapat dari hasil korupsi itu adalah haram, dan juga dalam penyalahgunaan wewenang yang dititipkan. Hati-hati, jangan sampai sekecil apapun ataupun besar, semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dicari, harta yang didapat, ingat hadirin, dua. Kalau umur hanya satu, umurmu 60 tahun, kemana? Kalau harta dua, min aina iktasabahu wa inna anfaqahu, dari ma didapat kama di pegunungan, muka belakang. Makanya dalam Islam itu konsepnya halalan thayyib. Halal tidak cukup, thayyib, thayyiban, baik. Nah, oleh sebab itu Islam itulah dalam menyelamatkan kita. Jangan sampai harta yang kita cari, diberi anak dan istri makan dari makanan yang haram, tumbuh darah daging yang haram, dibawa ibadah la makbul. Tidak ada artinya. Makanya jangan sampai kita dalam mencari kehidupan yang sesaat ini, pertanggungjawabannya, hisabnya nanti berkepanjangan di akhirat. Rumah didapat dari mana? Kendaraan mobil didapat dari mana? Halal atau tidak? Dipergunakan untuk apa? Pakaian dari mana? Makanya dalam Islam itu sangat hebat sekali membimbing umat agar selamat dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yaitunya, selagi manusia itu terbebas dari tiga persoalan, kata Rasul, dakhalal jannah. Yang ketiga ad-dain, hutang. Makanya salah satu, kalau kita di Minang, di Kota Padang khususnya lah gitu, malapih jenazah tabalih itu sebelum diberangkatkan ke makam, tempat istirahat terakhir, kubur, dilepas dulu. Hadirin jamaah takziah sedang belayar, jikalau ada salah, ada utang piutang, ameh na bungkah, pitih na bilang, tam lete putih, mari kita maafkan. Kalau tidak bisa dimaafkan, silakan datangi keluarga. Lai dimaafkan hadirin, lai, kan begitu, selalu begitu. Itu dalam rangka adalah untuk bagaimana kita itu bebas sesama manusia dulu. Bahkan kata Rasul,
nafsul mu'min, jiwa orang yang beriman, mu'allaqatun, terkatung-katung, ndak tahu arah entah kemana perginya, hatta yugda'anhu, sebelum dibayarkan hutang piutangnya, hutangnya. Bahkan di dalam kitab hadis sampai habis harta peninggalannya, kalau ada wajib bayarkan hutangnya. Ndak ada yang ditinggalkan keluarga. Itu gunanya ahli waris. Jadi kalau istri punya hutang, kasih tahu suami. Kalau suami punya hutang, kasih tahu istri. Tak kala kita wafat besok pagi, ada yang akan melunasi hutang. Kalau tidak, terkatung-katung. Yaghfiru lisyahid, kata Rasul, seluruh kullu zambi, seluruh dosa para syuhada, para syahid itu diampuni oleh Allah, illa dain, kecuali hutang. Jadi ternyata hutang ini sangat penting sekali diperhatikan. Walaupun kecil, tetap itu adalah status sebagai hutang. Jangan sampai tak kala kita menghadap kepada Allah, kita membawa hutang sesama manusia. Makanya kita bagaimana selagi bisa menghindarkan diri, hindarkan dari masalah hutang tersebut. Mudah-mudahan selagi yang tiga ini, kata Rasul, terbebas tak kala ruh berpisah dari jasad, dakhalatil jannah insyaallah. Fa'tabiru ya ulil albab.